Berikut ini adalah kasus yang cukup menggemparkan Malaysia pada tahun 2003. Kasus penculikan yang berbuntut dan diakhiri dengan pembunuhan. Pelaku kejahatan keji ini diketahui bernama Ahmad Najib bin Aris. Sebelum melihat lebih dalam bagaimana kejadian naas itu terjadi, kita lihat dulu profil dari pelaku dan korban. Kenny Ong lahir pada 18 Juli 1974. Ia merupakan warga Malaysia keturunan Tionghoa. Ong pergi ke Amerika Serikat untuk studinya, dan juga sempat belajar ekonomi di Hawaii. Kemudian saat mencari pekerjaan di Los Angeles, ia bertemu dengan suaminya Brandon Ong, dan mereka akhirnya menikah pada tahun 2001. Menurut orang tua Ong, Kenny adalah putri yang sangat berbakti dan penuh perhatian. Hal itu bisa kita lihat dari awal cerita bagaimana penculikan itu terjadi. Ong terlihat mempunyai masa depan yang cerah dengan latar belakang keluarga yang cukup berada. Tidak bisa kita bayangkan hal naas yang akan menimpanya di tempat kelahirannya. Sangat berbanding terbalik dengan pelaku yang diketahui bernama Ahmad Najib bin Aris. Najib diketahui lahir sekitar tahun 1976. Ia lahir dan besar di Muar, Malaysia. Najib terlahir dari keluarga yang kurang mampu. Oleh karena itu, ia harus putus sekolah untuk bekerja guna menghidupi keluarganya. Pada tahun 1998, ia akhirnya bekerja di Kuala Lumpur. Najib mempunyai seorang istri dan seorang anak. Diketahui ia bekerja sebagai pembersih kabin pesawat di Malaysia Airlines sejak tahun 2000. Ahmad Najib tinggal di Pantai Dalam sebelum melakukan pembunuhan terhadap Kenny Ong. Menurut orang yang mengenalnya, Ahmad Najib adalah seorang yang berkarakter baik dan bertanggung jawab atas pekerjaannya. Lantas, apakah yang membuat Najib melakukan hal bejat tersebut? Dalam pendalaman kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Ahmad Najib ini, polisi memberikan keterangan atas dasar pengakuan oleh pelaku dan para saksi. Berikut adalah kronologisnya. Kejadian naas itu terjadi pada 13 Juni 2003. Korban bernama Kenny Ong diketahui sedang makan malam di sebuah restoran bersama dengan keluarganya. Makan malam itu untuk merayakan kepergiannya esok harinya kembali ke Amerika Serikat. Kenny Ong bersama keluarga dan teman-teman dekatnya makan malam di sebuah restoran bernama Monde Restaurant di Bangsar Shopping Complex Kuala Lumpur. Kenny Ong yang saat itu melihat ibunya yang terlihat lelah seusai makan malam, menawarkan diri untuk mengantarkan ibunya pulang ke rumah dan berencana melakukan acara perpisahannya setelah mengantarkan ibunya pulang. Ong kemudian menuju tempat parkir yang ada di basement, sementara ibu dan saudaranya menunggu di dekat mesin tiket parkir otomatis yang tersedia di shopping kompleks tersebut. Namun tidak disangka, Kenny Ong tidak pernah kembali. Setelah 20 menit menunggu, ibu Ong mulai khawatir. Kakak Ong mencoba menelpon Ong namun tidak ada yang menjawab. Saat menelpon Ong untuk yang kedua kalinya, telepon tersebut langsung tersambung ke voicemail. Kemudian ibu dan kakak Ong mulai mencari Ong di tempat parkir dan mendapati bahwa mobil Ong yang berjenis Proton Tiara sudah tidak ada di parkiran itu. Melihat hal itu, ibu dan kakak juga teman-teman Ong yang berada di restoran tersebut segera menanyakan perihal hilangnya Ong dan kendaraannya kepada security di shopping kompleks dan meminta untuk melihat CCTV di tempat parkir untuk memastikan keberadaan Ong. Terlihat di kamera CCTV bahwa Ong dibawa paksa oleh seseorang yang tidak mereka kenal. Melihat kejadian itu, keluarga Ong segera melapor kepada polisi. Keesokan harinya, pada tanggal 14 Juni pukul 12 malam, 2 orang polisi patrol mendapati sebuah mobil yang mirip dengan mobil yang dikendarai oleh Kenny Ong. Namun kedua polisi tersebut tidak menyadari bahwa seseorang bernama Kenny Ong sedang dalam laporan orang hilang. Menurut kesaksian dari salah satu polisi patrol, setelah ia menunjukkan ID-nya sebagai polisi, ia mencoba meminta kartu identitas dari 2 orang di dalam mobil itu dan meminta 2 orang di dalam mobil untuk keluar, namun Ahmad Najib menolak bahkan menghentikan Ong untuk turun dari mobil. Ong rupanya juga mencoba memberikan tanda kepada polisi tersebut dengan gerakan tangan, namun sayangnya polisi tidak menyadari bahwa itu adalah salah satu gestur untuk meminta pertolongan.
Ahmad Najib rupanya mengetahui bahwa Ong mulai menunjukkan isyarat kepada polisi. Agar aksinya tidak ketahuan, Ahmad Najib kemudian segera kabur dengan mobil tersebut dan Ong masih menjadi sanderanya. Polisi yang terkejut dengan kejadian sempat melepaskan tembakan ke arah ban mobil yang dikendarai oleh pelaku dan segera mengejar, namun sayangnya polisi kehilangan jejak. Namun polisi masih mengantongi identitas kedua orang di dalam mobil itu. Karena hal itu, polisi sudah mengantongi ID orang yang terlihat bersama Ong terakhir saat masih hidup. Saksi lain yang bernama Aminah Ishak melihat sebuah mobil berjenis Proton Tiara dengan Ong yang terlihat masih hidup sedang berada di mobil itu. Ong terlihat bersama seorang laki-laki yang sedang mengganti ban mobil. Penyebab dari rusaknya ban mobil Ong adalah karena tembakan polisi yang mereka temui sebelumnya. Aminah yang berada 20 kaki jauhnya dari mobil Ong sempat didekati oleh Ahmad Najib untuk meminjam dongkrak. Kemudian saat membantu mengganti ban mobil itu, Aminah melihat gestur minta tolong dari Ong yang berada di dalam mobil. Melihat hal itu, diam-diam Aminah mencatat nomor plat mobil tersebut. Setelah mobil itu pergi, Aminah pun melaporkan kejadian itu kepada polisi. Setelah begitu banyak cobaan yang terjadi dalam perjalanan, Ahmad Najib tidak juga mengurungkan niatnya untuk menyakiti Ong. Pada pukul 1 pagi sampai 5 pagi, Ahmad jembatan yang sedang dalam proses pembangunan. Setelah puas dengan aksi bejatnya itu, Najib ke Ong sebanyak 2 kali. Setelah itu Najib meninggalkan mayat Kenny Ong di sebuah lubang sempit di sisi jalan raya, dan kemudian menutupinya dengan 2 ban besar yang berisi semen. Setelah selesai membuang mayat Kenny Ong, Najib kemudian meninggalkan mobil Kenny Ong di sebuah ruko tak jauh dari tempat mayat Kenny Ong berada. Keesokan harinya, Najib kembali ke tempat jenazah Kenny Ong dan membakar jenazah gadis cantik tersebut. Tanpa Ahmad Najib ketahui, terdapat saksi mata lain yang menyaksikan tindakan bejatnya itu. Azizan Ismail, seorang supir van, mengaku melihat seorang laki-laki dan seorang wanita sedang melakukan hubungan. Namun Azizan mengira bahwa kedua orang itu adalah sepasang kekasih. Ketika mencoba mengintip dari dekat, Azizan melihat seorang laki-laki yang kemudian dibunuh. Sayangnya melihat hal itu, Azizan bukan malah melakukan hal yang benar, ia malah mengambil ponsel Ong dan menjualnya. Awalnya polisi mencurigai Azizan sebagai pelakunya, karena polisi melacak keberadaan telepon genggam dari Ong yang telah Azizan jual. Azizan dan temannya sempat ditangkap, namun dari kesaksian Azizan, polisi menemukan tersangka lain yang kemudian diidentifikasi bernama Ahmad Najib. Setelah diketahui Ahmad Najib sebagai pelaku, Azizan lantas dikeluarkan dari penjara dengan jaminan mau menjadi saksi atas kasus pembunuhan Kenny Ong beserta dengan 67 saksi lainnya. Saat polisi sedang melakukan pendalaman kasus dengan tersangka sementara yaitu Azizan, seorang manajer konstruksi melaporkan kepada kepolisian bahwa telah menemukan mayat seorang wanita di tempatnya bekerja. Hari itu Selasa pagi tanggal 17 Juni 2003, akhirnya jenazah Kenny Ong ditemukan. Terlihat lilitan tangannya disilangkan menutupi dada dan kakinya menjuntai keluar dari lubang. Polisi yang sedang melakukan penyelidikan kasus hilangnya Kenny Ong kemudian meminta keluarga Kenny Ong untuk mengidentifikasi mayat yang telah ditemukan. Kecurigaan bahwa mayat yang ditemukan adalah mayat Kenny Ong juga berasal dari mobil yang diketahui terakhir dikendarai Kenny Ong yang terparkir di dekat tempat penemuan mayat tersebut. Menurut hasil otopsi dari Kenny Ong, ia terekam sebelum akhirnya dibakar. Polisi juga sempat mengambil sampel DNA yang terdapat pada jenazah Ong. Dan benar saja sesuai dengan keterangan Azizan bahwa pelakunya bukanlah dirinya. Setelah melihat CCTV dan keterangan dari para saksi, polisi dapat mengidentifikasi orang terakhir yang terlihat bersama Ong bernama Ahmad Najib. Polisi pun mencocokkan DNA yang ditemukan di dalam tubuh Ong dengan Ahmad Najib yang teridentifikasi sama. Karena bukti yang kuat berupa DNA tersebut, Ahmad Najib tidak bisa mengelak lagi bahwa dia adalah pelakunya. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Ahmad Najib juga kemudian memberitahukan titik-titik di mana ia dan Ong pernah berada. Menurut pengakuan Ahmad Najib, Kenny Ong bukanlah korban yang ia kendaki. Ahmad Najib pergi ke pusat perbelanjaan itu karena ia mengincar mantan majikannya. Najib pun bercerita ia mempunyai dendam terhadap mantan majikannya itu.
namun salah mengenali Kenny Ong sebagai mantan majikannya. Najib pun juga mengaku bahwa ia menyadari bahwa Kenny Ong bukanlah mantan majikannya dari ID yang dibacakan oleh salah seorang petugas polisi yang sempat meminta kartu identitas saat mobil yang ia kendarai dengan Ong dihentikan oleh polisi. Namun sayangnya, mengetahui hal itu tak membuat Najib mengurungkan niat jahatnya. Ahmad Najib kemudian secara resmi didakwa atas kasus pembunuhan dan pemerkosaan. Dalam penyelidikan lebih lanjut, polisi juga menemukan bahwa Ahmad Najib terkait dan diduga melakukan di tempat parkir yang menimbulkan spekulasi bahwa ia adalah Mengetahui hal ini, tentu saja cerita Najib tentang mantan majikannya itu mungkin hanya karangannya belaka. Namun polisi tidak dapat mendakwa atau mengusut kasus karena para korban yang sebagian sudah menikah tidak mau memberitahukan identitas mereka. Dengan telah diketemukannya pelaku pembunuhan itu, di tempat lain keluarga Kenny Ong melaksanakan pemakaman Kenny Ong yang diadakan di gereja Saint Francis Xaverius pada 27 Juni 2003. Lebih dari 500 orang menghadiri pemakaman untuk menyampaikan bela sungkawa, termasuk beberapa politisi, keluarga, dan teman-teman Ong. Persidangan dimulai pada 15 September 2003, hanya 3 bulan setelah pembunuhan Kenny Ong. DPP Salehuddin bin Saidin adalah jaksa yang bertanggung jawab atas kasus tersebut. Dan pengacara pembela yang mewakili Ahmad Najib adalah Muhammad Hanif bin Katri Abdullah, seorang pengacara terkenal di Malaysia. Jika dinyatakan bersalah atas pembunuhan, berdasarkan KUHP bagian 302 KUHP Malaysia, Ahmad Najib akan menghadapi hukuman mati. Meskipun sebelumnya telah mengakui kejahatannya kepada polisi, Ahmad Najib mengaku tidak bersalah saat di persidangan. Ia mengklaim bahwa dia dipaksa dan disiksa oleh polisi untuk membuat pengakuan. Muhammad Hanif selaku pengacara Najib juga berusaha untuk menantang validitas pengakuan tersebut, dikarenakan Najib masih belum mendapat bantuan pengacara pada saat memberi pengakuannya kepada polisi. Namun seorang hakim yang hadir saat Ahmad Najib pertama kali didakwa memberi kesaksian bahwa Ahmad Najib tampak santai dan tidak terdapat luka fisik pada dirinya, dan telah secara sukarela membuat pengakuan setelah terbukti DNA-nya terdapat pada tubuh Kenny Ong. Setelah menjalani persidangan selama 10 hari, Hakim Pengadilan Tinggi mengesahkan pengakuan Najib sebelumnya sebagai barang bukti. Selain pengakuan, bukti forensik dan laporan ahli kimia juga mengaitkan Ahmad Najib dengan kejahatan tersebut. Terutama pakaian yang dikenakan pada saat penculikan memiliki beberapa jejak DNA Ong. Kain yang digunakan Ahmad Najib untuk mencekik Ong adalah jenis kain yang sama yang digunakan untuk menyeka jendela pesawat. Dan karena itu adalah pekerjaan si pembunuh, kain itu semakin menghubungkan Ahmad Najib dengan kejahatan tersebut. Kriminolog dan psikiater Dr. Gesina Ayu Matsaat membenarkan bahwa Ahmad Najib tidak psikotik atau tidak memiliki gangguan psikologis apapun. Dia juga memiliki hubungan yang baik dengan keluarga, kolega, dan tetangganya. Dalam pembelaan, Muhammad Hanif berusaha membuktikan bahwa Ahmad Najib bukanlah pembunuhnya dan mempertanyakan beberapa bagian dari kasus penuntutan. Namun hal tersebut terbantahkan oleh bukti-bukti forensik dan kesaksian dari para saksi. Pada bulan Agustus 2004, Pengadilan Tinggi memutuskan bahwa penuntut telah mengajukan kasus prima facie terhadapnya. Prima facie adalah perkara yang pada sidang pertama ditemui bahwa ada cukup alat bukti untuk membuktikan elemen pelanggaran tersebut. Ahmad Najib kemudian dipanggil untuk memberikan pembelaannya. Setelah berdiskusi dengan 6 pengacara pembelanya, dia memilih untuk tetap diam, yang sangat mengejutkan publik dan pengadilan. Di bawah hukum, jika seseorang memilih untuk tetap diam, hakim harus menghukum terdakwa. Namun pengacara Muhammad Hanif berpendapat bahwa pengadilan harus memberi pilihan untuk menghukum kliennya atau mengevaluasi kembali bukti dan pengajuan dari jaksa sebelum memutuskan putusan. Pengacara Najib juga mengatakan bahwa keputusan Ahmad Najib untuk bungkam bukanlah suatu langkah untuk menunjukkan kepada hakim bahwa keputusan hakim untuk menghukumnya adalah benar. Dan dia menegaskan kembali bahwa jika demikian, maka hak untuk diam bukanlah pilihan yang sah menurut undang-undang.
Sebagai imbalannya, DPP Salahuddin berpendapat bahwa pembela tidak membantah kasus penuntutan dan tidak memanggil saksi lain untuk bersaksi atas nama mereka. Ditetapkan dalam undang-undang, DPP Salahuddin mengatakan jika kasus penuntutan dibiarkan tidak terbantahkan dan terdakwa memilih untuk diam, terdakwa harus dinyatakan bersalah atas dakwaan yang diadili di pengadilan. Pada 23 Februari 2005, setelah persidangan yang berlangsung selama 52 hari, Pengadilan Tinggi Shah Alam memutuskan Ahmad Najib bersalah atas pembunuhan. Hakim mengatakan bahwa bukti terhadap Ahmad Najib sangat kuat dan jaksa penuntut telah membuktikan tanpa keraguan bahwa Ahmad Najib memang membunuh dan Akibatnya atas pembunuhan Kenny Ong, Ahmad Najib dijatuhi hukuman mati. Selain itu, karena Hakim Pengadilan Tinggi Muhammad Idris menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara kepada Ahmad Najib yang merupakan hukuman maksimum menurut hukum Malaysia untuk bersama dengan 10 pukulan rotan. Setelah putusan bersalahnya, Ahmad Najib mengatakan kepada wartawan bahwa dia menerima keputusan pengadilan. Tetapi dia mengindikasikan bahwa dia akan mengajukan banding atas vonis dan hukuman tersebut. Pada tahun 2007, Ahmad Najib mengajukan banding, namun ditolak oleh pengadilan. Kemudian pada tahun 2009, ia mengajukan banding ke Pengadilan Federal Malaysia yang merupakan pengadilan tertinggi di Malaysia. Namun bandingnya juga ditolak. Tidak berhenti di situ, Najib juga memohon belas kasihan kepada Sultan Selangor dengan meminta untuk merubah hukuman matinya menjadi hukuman seumur hidup. Namun permintaan pengampunan tersebut ditolak. Pada 23 September 2016, lebih dari 13 tahun setelah pembunuhan Kenny Ong, Ahmad Najib yang berusia 40 tahun dieksekusi dengan hukuman gantung di penjara Kajang. Sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Stay tune.